Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Tuhan Yesus. Karena Dia begitu baik atas kehidupan kita. Biar kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan, yang kusembah hanya Engkau ya Tuhan. Di hari-hari ini Bapa, bawa roh kami, bawa hidup kami semakin melekat di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku Yesus, Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Amin, amin, haleluya. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Haleluya. Saya sampai tutup sama-sama berdiri. Yang ku sembah hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung haleluya, hanya Yesus, sebab Kau Allah Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhan, hanya Engkaulah Yesus, segala-galanya atas kami Bapa. Bebaskan roh kami untuk terus menghampiri Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku sembah curahkan Roh Kudus-Mu. Amin.
setiap keberadaan hidup kami, persoalan masalah kami Tuhan, Roh Kudus yang sanggup mengerjakan di luar apa yang tidak pernah kami pikirkan, di luar apa yang tidak pernah kami minta. Tuhan sanggup mengerjakan di dalam damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Biarlah ya Tuhan bawa terus hati kami di dalam hidup ini penuh dengan penyembahan di hari-hari ini. Mari Bapa, kami mau bebaskan roh kami untuk memuji Engkau. Segala yang bukan tanaman Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mau memuji, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Ada damai sukacita. Haleluya. Kalau kita benar-benar menikmati damai yang dari Allah, kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Dia. Kita mau katakan, dengan kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Bukan pilihan. Di situ Tuhan sanggup mengerjakan damai sejahteranya terus atas hidup kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kita berikan tepuk pujian kita kepada Dia. Kita keluarkan mulut pujian kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Kita katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Amin. Pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Ku kan tetap setia. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Ini doa kami bersama-sama. Kami mau tetap setia di hadapan-Mu. Mampukan umat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kalian kita katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal. Sekali kita katakan, tetapi firman Tuhan. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kita tidak perlu ragu atas kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Karena kita lihat senantiasa begitu kita akan selalu menikmati anugerah yang dari Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
begitu baiknya Tuhan atas hidup kita. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, ucaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Terus kita mengatakan, kami mau melihat terus kebaikan-Mu Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kita katakan syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat terus kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Benar Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi terus katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala Benar Tuhan. bagimu Oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, oh selamanya. Selamanya, oh selamanya. Selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Selamanya Tuhan mau memimpin kehidupan kita. Kita mau melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Curahkan terus berkat-Mu atas kami Tuhan. Berbahagialah kita yang ada di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan kami adalah umat Tuhan yang berbahagia. Karena kami menikmati janji-Mu atas hidup kami. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yang tak menikmati
saudara seiman kita, curahkan berkat atas saudara seiman kita. Kita berdoa satu dengan yang lain. Tuhan terus nyatakan mujizat-Mu. Kami adalah umat-umat yang berbahagia. Amin Bapak Ibu. Kita Amin. angkat tangan kita, curahkan terus berkat-Mu buat kami. Kita katakan lagi pujian ini. Haleluya. Dengan penuh keyakinan kepada Dia. Kita mau terus katakan kami adalah umat yang mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan. Mari Bapak Ibu, ini suatu doa kita bersama-sama. Kita mau bergandengan tangan di dalam hidup ini. Kita katakan curahkan terus kasih-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu, amin. Haleluya. Kemuliaan-Mu, oh Yesus, ku curahkan terus Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, amin. Curahkan berdasarkan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, amin. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan kemuliaan kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Saya percaya Tuhan. Kita percaya kalau kita penuh dengan berserah kepada Dia. Dia terus akan bertindak dan mengerjakan yang terbaik atas hidup kita. Kuasa mujizatnya, kuasanya terus akan mengalir atas kita. Haleluya. Kau bukakan jalan buat kami. Haleluya. Kau bukakan Jalan di lautan, mata air di padang gurun.
jalan di lautan, mata Air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Amin. Serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah, berserah, ku berserah. Tuhan pegang Seluruh hidupku berserah Tuhan, ku berserah, ku berserah benar. Engkau Tuhan baik buat kami. Ku berserah, ku berserah. Oh haleluya, oh ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Sebagai bukti kami tidak mampu di luar Engkau, kami tidak sanggup di luar Engkau, Bapa. Baik bagiku, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Amin, ku berserah, ku berserah. Haleluya. Tuhan pegang seluruh Seluruh hidupku, ku berserah, baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. ku berserah, ku berserah. Baik bagiku, baik bagiku, baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Haleluya. karena Engkau Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang telah memeliharakan hidup kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ada berserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami telah membawa korban pujian kami di hadapan hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang siap untuk memberikan berkat-berkat-Mu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya dan saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara atas kami semuanya. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja, Engkau yang memberikan hikmat pengertian kepada kami. Sementara firman Tuhan boleh kami dengar dan kami renungkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hosea Edi Tiono yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Dan pagi hari ini saya tidak sendirian, ya, saya ditemani istri. Sengaja saya ajak karena kata Alkitab itu berdua lebih baik ya daripada seorang diri. Kalau kata anak muda, kalau berdua itu kayak kaca spion. Kalau satu saja itu kesepion. Ya. Nah pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang saya berikan tema dunia sudah dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari kita dalam kehidupan orang modern itu terkadang lucu gitu ya. Kenapa lucu? Kita punya handphone yang canggih, yang sekali tutul saja
tahu-tahu makanan sudah diantar di depan rumah kita, ya. Kita bagi yang punya sepeda listrik sekarang ini lagi musim ya. Sekali tinggal duduk pencet langsung gitu ya, kita bisa ke Indomaret, kita ke Alfamart atau mungkin sekedar keliling-keliling cari angin gitu ya. Belum lagi sekarang di mana-mana banyak sekali jasa laundry. Kalau kita mau nyuci ya, pakaian kotor tinggal kita taruh saja. Udah nanti sudah selesai, semua sudah beres. Hidup ini zaman modern semakin praktis dan seharusnya semakin nyaman, semakin tentram seharusnya. Karena apa? Semuanya ada dan semuanya semakin mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, di tengah kehidupan yang semakin mudah, di tengah kehidupan yang seharusnya semakin nyaman, apa yang terjadi? Di zaman sekarang ini banyak orang yang malah sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Ya sulit tidur memikirkan cicilannya kok belum lunas-lunas gitu ya. Tapi saya yakin di sini tidak ada gitu ya. Atau mungkin orang merasa jantungnya berdebar kencang ya. Karena apa? Karena dapat notifikasi di HP-nya, paket COD-nya sudah datang. Tapi lupa uangnya sudah buat bayar listrik gitu ya. Waduh, gimana ini ya. Banyak di dalam kehidupan ini yang bikin kita deg-degan ya, bikin kita itu terataban, bikin kita kehilangan damai sejahtera. Dan hari ini kita akan renungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Kebenaran firman Tuhan yang sungguh dahsyat. Yohanes 16 ayat 33 firman Tuhan itu berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, Yesus, telah mengalahkan dunia. Wah, ini bagian yang terakhir ini dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Tuhan berkata bahwa aku telah mengalahkan dunia. Ini seharusnya menjadi sebuah kabar baik yang sangat spektakuler. Kabar baik yang sangat dahsyat bagi kita orang percaya. Karena ini adalah sebuah berita kemenangan. Jika Kristus Tuhan, dia telah mengalahkan dunia, bahkan dia telah bangkit dari antara orang mati, dia telah mengalahkan maut. Maka secara logika, dalam pikiran manusia kita orang Kristen, kita sebagai pengikutnya, seharusnya kita bisa hidup dengan tenang, kita bisa hidup di dalam kemenangan. Sehingga hari Senin besok dan sampai seterusnya, kita itu seharusnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan senyum yang bahagia. Tetapi disinilah letak persoalannya Bapak Ibu Saudara. Kenyataan keseharian kita seringkali berbicara lain. Bukannya hidup itu penuh dengan damai sejahtera karena dunia sudah dikalahkan, tetapi seringkali yang terjadi, orang percaya seringkali kalah dengan dunia ini. Kita seringkali justru takluk kepada dunia ini. Jatuh terkapar oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Coba kita lihat saja ya dalam contoh-contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Betapa seringkali kita itu kalah dengan dunia ini. Kita kalah dengan tekanan ekonomi. Ketika harga-harga mulai naik, atau mungkin saat kerjaan lagi sepi, usaha lagi sepi, damai sejahtera kita tahu-tahu hilang, digantikan oleh kepanikan luar biasa. Kita menjadi takut dan gentar. Kita juga seringkali kalah dengan omongan-omongan orang, dengan omongan tetangga, dengan komentar teman di media sosial kita. Mereka yang nyinyir, mereka yang gosip tentang kita. Kita merasa harga diri kita hancur, sehingga kemudian kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, gara-gara omongan orang lain. Atau kita kalah dengan kekhawatiran akan masa depan anak-anak kita. Kita kehilangan
sukacita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kalah oleh vonis penyakit dari dokter yang dinyatakan barangkali itu tidak bisa lagi untuk disembuhkan. Kita kalah dengan drama atau konflik di tengah keluarga kita. Kita tahu ayatnya, kita nyanyi di gereja tentang lagu-lagu kemenangan, tetapi hidup kita sehari-hari kalah, ditelan oleh ketakutan, kecemasan, ataupun oleh kekhawatiran. Sehingga muncul pertanyaan yang tentu harus kita jawab pada pagi hari ini. Sebenarnya bagaimana supaya kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita dapat benar-benar hidup berkemenangan di dalam menghadapi dunia yang katanya sudah dikalahkan oleh Kristus. Bagaimana supaya kita orang percaya, kita dapat hidup di dalam damai sejahtera yang sejati. Kita tidak menjadi bulan-bulanan oleh keadaan di sekeliling kita. Kita tidak terombang-ambing oleh situasi di sekitar kita. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ada 4 prinsip yang harus kita kerjakan melalui Yohanes 16 ayat 33 ini. Yang pertama, prinsip yang pertama, supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Kristus, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengakui bahwa penderitaan itu sungguh ada. Rasa sakit itu sungguh ada. Sehingga apa? Berhentilah berpura-pura bahwa semuanya seolah baik-baik saja. Ketika pada kenyataannya kita sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Secara harafiah ini kalau diterjemahkan, dalam dunia kamu menghadapi tekanan. Ayat ini memang ditujukan untuk murid-murid Yesus waktu itu. Ditujukan untuk jemaat Tuhan mula-mula pada waktu itu. Ketika mereka sedang menghadapi banyak sekali tekanan. Karena mereka dikucilkan. Karena mereka diusir. Bahkan mereka kehilangan segala sesuatunya. Mereka kehilangan properti mereka. Mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mereka kehilangan relasi keluarga. Semua penderitaan itu dialami murid Kristus. Dialami oleh jemaat Kristen mula-mula. Hanya gara-gara iman percaya mereka kepada Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, penderitaan murid-murid dan juga jemaat Tuhan pada waktu itu bukan sekedar bayangan. Itu bukan sekedar cerita khayalan. Tetapi itu betul-betul real, itu betul-betul nyata, dialami oleh mereka. Dan mereka tidak hanya menderita secara fisik, tetapi mereka juga menderita secara psikologis karena tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Saudara-saudara, Yesus dengan jelas mengatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Itu berarti Tuhan Yesus tidak mengingkari bahwa penderitaan itu sungguh ada di dalam kehidupan ini. Yesus tidak berkata, ikutlah aku, maka aku jamin tabungan rekeningmu akan semakin bertambah. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan tidak berkata, ikutlah aku, maka semua pekerjaanmu pasti lancar. Atau engkau akan sehat terus, tidak akan pernah kena sakit penyakit. Tuhan tidak berkata ikutlah aku maka semua orang akan menyukai kamu. Atau keluargamu pasti akan baik-baik saja. Tidak. Sebaliknya Yesus secara terbuka mengatakan kepada kita semua bahwa ada tekanan, ada penderitaan, ada rasa sakit. Dan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Coba kalau saya tanya, adakah di sini di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah merasa tertekan dengan kehidupan ini? Yang tidak pernah merasakan sakit atau tidak pernah menderita? Saya percaya kita semua pernah. Bahkan mungkin saja saat ini kita sedang mengalaminya. Kita sedang merasakannya.
Kita tidak perlu menyangkal bahwa tekanan itu sungguh ada. Penderitaan dan rasa sakit itu sungguh nyata. Tekanan yang seringkali membuat dada kita mungkin merasakan sesak. Rasa sakit yang membuat kita menangis, membuat kita menumpahkan air mata. Jangan anggap bahwa seolah-olah itu tidak ada. Itu ada. Dan kita harus mengakuinya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk melarikan diri dari setiap tekanan dan penderitaan yang harus kita alami. Oleh karena itu, langkah pertama, kalau kita ingin hidup di dalam kemenangan, kita harus mengakui bahwa penderitaan itu sungguh ada. Bersyukur jika pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara barangkali dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi, jika pagi hari ini ada di antara kita yang sedang merasakan tekanan hidup, sedang bergumul dengan penyakit, bergumul dengan rasa sakit, dan juga penderitaan, terimalah itu sebagai kenyataan tanpa harus kita menyangkalinya. Sehingga apa? Sehingga di hadapan Tuhan kita boleh datang kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita boleh menumpahkan air mata kita. Kita boleh menangis di hadapan Tuhan. Tidak usah malu. Kalau kita ketika beribadah, kita nyembah Tuhan, kita mengungkapkan isi hati kita, dan kemudian air mata itu harus menetes. Tidak perlu malu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menangis? Akuilah di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang mau datang kepada Tuhan dan mau berkata, Tuhan, hari ini aku sedang hancur Tuhan. Hari ini keluargaku berantakan. Hari ini aku sedang terjepit Tuhan. Tuhan, aku sedang merasakan sakit. Entah mungkin sakit kepala atau sakit pinggang lah. Atau mungkin juga sakit lambung. Sakit segala macam. Hidupku pahit Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan itu sangatlah penting. Karena itu adalah langkah awal untuk kita boleh mengalami kelepasan dan kemenangan di dalam Tuhan. Prinsip yang kedua, kita itu harus tahu dengan benar sumber damai sejahtera yang sejati. Yesus berkata, hal-hal ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu kalah oleh dunia sehingga kehilangan damai sejahtera di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia salah di dalam menempatkan damai sejahtera. Kita berpikir bahwa damai sejahtera itu akan kita alami kalau kita mempunyai harta yang berlimpah, kalau kita mempunyai mobil yang mewah, kalau kita mempunyai rumah yang besar. Kita mungkin berpikir kita akan punya damai sejahtera kalau kita punya bos di kantor yang baik hati, yang ramah, yang suka ngasih bonus sama kita. Kita mungkin berpikir bahwa damai sejahtera akan kita alami kalau istri di rumah tidak pernah ngomel. Atau suami itu ngasih uang belanjanya saengkrak gitu ya. Ngasihnya banyak banget. Kita damai sejahtera kalau anak-anak kita nurut semua. Kita berpikir seperti itu, hati-hati saudara. Jika standar damai sejahtera kita itu bergantung kepada situasi dan keadaan di sekeliling kita, maka hidup kita akan bagaikan perahu yang berada di tengah lautan, yang akan selalu terombang-ambing, yang selalu akan terhempas oleh gelombang, rasanya itu naik turun, emosi dan perasaan hati kita. Mungkin pagi hari kita bisa bergembira karena jalanan lancar, tetapi nanti sore hari ketika jalanan macet kita bisa marah-marah, kita kehilangan damai sejahtera. Mungkin di tanggal muda kita bisa berkata haleluya, begitu tanggal tua kita bilang halah, kok tinggal segini saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Injil Yohanes, oleh firman Tuhan, itu bukanlah damai duniawi yang sangat bergantung
kepada stabilitas ekonomi ataupun stabilitas politik, enggak. Damai sejahtera di sini, eirene. Ini bukan berarti tidak ada konflik, bukan berarti tidak ada tekanan. Damai sejahtera di dalam Injil Yohanes itu bersumber dari relasi vertikal kita bersama dengan Kristus. Sebagaimana Yesus katakan, di dalam aku. Itu berarti damai sejahtera bukanlah sesuatu yang otomatis akan terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita dengar khotbah selesai titik, tidak. Damai sejahtera itu akan kita alami. Kalau kita mau, kita melangkah masuk dan kita tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Kristus. Caranya bagaimana? Bagaikan ranting yang melekat kepada pokok anggur. Demikianlah hidup kita. Kalau kita ingin mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita, damai sejahtera yang sejati, maka hidup kita harus senantiasa melekat kepada sang pokok anggur, yaitu Kristus Yesus. Melalui doa-doa kita, melalui pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan terhadap kebenaran firman-Nya. Dan jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan menjadi sumber damai sejahtera bagi kita. Kita akan tetap tenang walaupun dunia itu bergoncang. Kita akan tetap berdiri teguh walaupun sekeliling kita penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ya saya sama beberapa teman, dulu waktu masih muda, dulu naik gunung Merbabu. Ada di sini bapak-bapak mungkin yang dulu hobi naik gunung ya. Saya sama beberapa teman naik gunung Merbabu. Seperti biasa, orang kalau naik gunung itu startnya itu malam hari ya, supaya nanti sampai di puncak itu bisa melihat matahari terbit begitu. Wah, tapi kami ketika sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba itu anginnya kenceng ya, dan suhu udara rasanya dingin banget ya, dingin. Nah, untungnya ya, puji Tuhan ya, di situ ada semacam gua tetapi tidak terlalu dalam ya, dari batu-batu begitu ya. Dan saya bersama dengan teman-teman itu ya masuk di situ. Sehingga apa? Sehingga meskipun di luar itu anginnya kencang dan udaranya terasa dingin, kami tenang saja. Karena kami berada di dalam tempat yang aman, terlindung sedemikian rupa. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka damai sejahtera itu akan kita rasakan. Damai sejahtera bukan karena badainya hilang, enggak. Anginnya tetap masih ada, badainya masih tetap terjadi. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan tetap mempunyai damai sejahtera. Meskipun mungkin di luar sana ada badai ekonomi, di luar sana ada badai sakit penyakit, mungkin konflik di tengah keluarga juga masih mengamuk, tetapi jiwa kita, ketika jiwa kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan mempunyai damai sejahtera. Karena kita tinggal di tempat yang aman. Karena Kristus itu adalah tempat perlindungan, gunung batu yang kokoh, yang tidak akan pernah tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara, prinsip yang ketiga, supaya kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan dan kita hidup di dalam damai sejahtera, maka kita harus mempunyai iman bahwa kemenangan itu sudah terjadi. Yesus dengan jelas mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara pernah enggak nonton sepak bola gitu ya? Saya pernah seumur-umur baru satu kali ya nonton sepak bola secara langsung di stadion. Itu waktu saya masih berada di Jerman ya, melanjutkan studi di sana. Saya nonton di stadion untuk nonton Liga 1 di Jerman. Seru ya, lumayan seru, menarik ya nonton langsung di lapangan.
Tapi saya paling seneng nonton bola itu siaran ulangnya, ya, siaran ulang, bukan siaran langsungnya, siaran ulangnya. Apalagi cuplikan-cuplikan pas golnya saja. Wah, itu paling menyenangkan. Bedanya apa sih kalau kita itu nonton langsung dengan nonton siaran ulang? Kalau kita nonton siaran ulang, kita itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya, siapa yang akan menang di dalam pertandingan itu. Misalnya saja kita ini fans beratnya Timnas Indonesia gitu ya, dan kita sudah dengar dari berita bahwa Timnas menang 3-0 misalnya begitu. Kemudian kita nonton siaran ulangnya. Ketika kita nonton siaran ulangnya dan kita melihat pertandingan di menit-menit pertama itu, wah, Timnasnya itu tertekan sedemikian rupa oleh musuh. Apakah kita panik? Apakah kita khawatir? Tidak, santai. Karena apa? Kita sudah tahu siapa nanti yang akan menang di situ. Sehingga kita bisa nonton sambil makan camilan gitu ya, sambil minum santai. Karena apa? Sudah tahu siapa yang bakalan menang. Itu adalah gambaran kemenangan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita hidup dalam kepastian hasil akhir. Meskipun prosesnya masih berlangsung, tapi hasil akhirnya sudah pasti, sudah ditentukan bahwa kita menang di dalam Tuhan. Amin. Ketika Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia," itu menyatakan bahwa kemenangan itu sudah terjadi. Dan kemenangan Kristus itu bukan hanya terjadi di masa lalu, tidak. Ketika Kristus telah menang, maka kemenangan itu tetap terjadi sekarang. Dan bahkan kemenangan itu terjadi sampai selama-lamanya. Kemenangan di dalam Kristus itu adalah kemenangan yang pasti. Bukan mudah-mudahan menang, tidak. Tetapi sebuah kemenangan yang pasti, yang mutlak sudah terjadi. Dan bagaimana Kristus mengalahkan dunia? Kristus mengalahkan dunia tidak seperti Amerika mencoba mengalahkan Iran ya dengan senjata yang canggih-canggih, dengan peperangan yang begitu hebat, tidak. Yesus mengalahkan dunia melalui jalan penderitaan yang berpuncak kepada kematiannya di atas kayu salib. Kemenangan Kristus diraih melalui jalan penderitaan yang berpuncak kepada salib. Secara manusia, salib itu nampak sebagai sebuah kekalahan total. Tetapi di mata Tuhan, salib itu justru merupakan puncak kemenangan. Kemenangan yang mutlak. Kemenangan itu sudah terjadi melalui salib Kristus. Karena melalui salib Kristus, melalui kematiannya, kemudian Kristus bangkit dari antara orang mati. Tuhan sudah mengalahkan dunia, sehingga kita itu tidak perlu lagi menanti-nantikan sebuah kemenangan. Karena kemenangan itu sudah terjadi. Kita tidak perlu lagi menanti-nantikan keselamatan. Karena keselamatan itu juga sudah terjadi. Kita itu hanya butuh iman. Kita hanya butuh percaya. Percaya bahwa di dalam Kristus kita itu sudah menang. Di dalam Kristus kita itu sudah diselamatkan. Amin. Lalu apa yang dimaksudkan dengan dunia yang sudah dikalahkan itu? Dunia yang dimaksudkan itu adalah seluruh sistem nilai yang fana. Dunia yang dimaksudkan itu adalah prinsip-prinsip kehidupan yang sia-sia. Dunia yang dimaksudkan yang sudah dikalahkan oleh Kristus itu adalah prinsip-prinsip kehidupan yang melawan kepada Tuhan yang sudah dikuasai oleh iblis. Contohnya apa? Contohnya dunia yang melawan Tuhan. Saya beri contoh. Dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang itu diukur dari
harta kekayaan yang dia punya, diukur dari kemewahan yang dia miliki. Seringkali dunia mengajarkan kepada kita bahwa nilai berharga kita ditentukan oleh popularitas kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga apa yang terjadi? Orang pengen tampak mewah di media sosial, wah di-upload ya. Dengan penampilan-penampilan yang wah gitu. Karena apa? Karena pengen diakui oleh banyak orang. Demikian juga misalnya saja, orang rela sedemikian rupa berhutang dengan jumlah yang besar demi supaya apa? Menikahkan anaknya ya dengan upacara pernikahan yang wah kelihatan mewah begitu ya. Orang mungkin juga rela mengorbankan waktu bagi keluarganya demi mengejar karirnya, demi supaya usahanya itu bisa semakin berkembang, semakin besar. Atau mungkin orang rela berbohong demi mempertahankan citra supaya kelihatan kaya dan sukses. Padahal semuanya itu sebenarnya fana. Dunia mengajarkan kebebasan untuk melawan kehendak Tuhan. Manusia bertindak sesuka hatinya sendiri. Bahkan mungkin dunia juga mengajarkan bahwa pernikahan itu hanyalah formalitas belaka yang bisa dibubarkan kapan saja. Atau dunia mengajarkan bahwa aborsi itu sebagai pilihan hak untuk dilakukan. Itulah dunia yang dikuasai oleh iblis, bapa segala pendusta. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Itu berarti bahwa nilai-nilai kehidupan dunia, sistem-sistem dunia yang fana, yang jahat ini, seharusnya telah kehilangan kuasanya atas hidup kita orang percaya. Kuasa iblis, nilai-nilai kehidupan dunia, itu sudah dilucuti kekuatannya oleh Kristus. Dunia tidak lagi mempunyai otoritas atas kita orang percaya. Ini adalah kabar baik yang seharusnya membuat kita itu bisa bernafas lega. Karena kita tidak dituntut untuk mencapai kemenangan dengan kekuatan kita sendiri di dalam menghadapi dunia ini. Tetapi kita dipanggil untuk hidup dari kemenangan di dalam Kristus. Kita hidup sebagai pemenang. Prakteknya apa sih Pak Aris? Dalam hidup sehari-hari, prakteknya sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Dulu mungkin kita adalah orang yang paling mudah dikalahkan oleh emosi. Kalau ada sesuatu yang tidak kebenaran sedikit, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita, waduh, langsung marah, langsung emosi. Tetapi setelah kita hidup di dalam Kristus, kita hidup sebagai pemenang, kita bisa menang dari emosi diri kita sendiri. Kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih tenang menghadapi segala sesuatu di sekeliling kita. Dulu mungkin kita ini orangnya sensitif, orangnya responsif. Kalau mendengar kata-kata sedikit saja, ya, nyinyiran dari tetangga atau mungkin komentar negatif di media sosial kita, waduh, kita bisa langsung panik ya. Kita bisa langsung marah, tetapi di dalam Kristus kita bisa lebih tenang, penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita tahu siapa yang nantinya akan menjadi pemenang, yaitu kita orang percaya yang mau tinggal senantiasa di dalam Kristus. Lantas kalau kita itu hidup dari kemenangan Kristus, apakah kemudian kita bebas dari penderitaan? Apakah kemudian kita bebas dari persoalan? Oh tidak, enggak. Alkitab dengan jujur mengatakan dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Hanya saja bedanya, bagi orang percaya yang hidup di dalam kemenangan Kristus, penderitaan itu bukan tanda kekalahan. Penderitaan yang kita alami
itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak peduli sama kita. Sebaliknya, penderitaan itu merupakan arena di mana kemenangan Kristus itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup dalam kemenangan Kristus, dia tidak akan berputus asa. Dia tidak akan kehilangan harapan ketika dia menghadapi badai persoalan. Bahkan di tengah penderitaan, dia itu bisa tetap menjadi saksi Kristus dan menyatakan bahwa Yesus itu sungguh baik. Besok pagi saya akan memimpin ibadah pemberangkatan jenazah seorang jemaat Renggading. Padahal beberapa hari sebelumnya, tanpa sengaja kami itu berjumpa ya, saya berjumpa dengan almarhum, bertemu di Rumah Sakit Karyadi. Kami ngobrol panjang lebar ya, bahkan sempat saya ajak untuk foto bersama ya. Dan dalam obrolan itu ada satu pernyataan yang sangat memberkati saya. Beliau itu sakitnya itu karena ada persoalan di usus sehingga ususnya harus dipotong beberapa senti dan kemudian mau dilakukan penyambungan begitu ya. Sehingga sementara belum disambung maka kotoran harus keluarnya dari perut begitu. Akan dilakukan operasi yang ketiga kalinya. Dan luar biasanya beliau ini berkata, Pak Aris, penyakit saya ini bukan penderitaan. Bagi saya ini adalah sukacita. Dia berkata seperti itu, luar biasa. Dan setelah melakukan proses operasi, sayangnya operasinya tidak berhasil. Sehingga hari Kamis yang lalu ya, beliau dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, meskipun menderita, dia tetap mampu bersukacita. Demikian juga dengan kita. Biarlah di tengah segala penderitaan yang kita alami saat ini, kita tetap bisa melihat bahwa itu adalah proses pertandingan. Proses pertandingan yang hasil akhirnya itu sudah ditentukan. Hasil akhirnya adalah kita pasti menang. Apapun pergumulan saudara saat ini. Mungkin kau sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin kau sedang bergumul dengan masalah keluarga. Engkau sedang bergumul dengan usaha pekerjaan. Percayalah, hasil akhirnya itu sudah pasti bahwa kita menang di dalam Kristus. Bagi orang Kristen, apapun keadaannya, bahkan ketika kita harus berhadapan dengan kematian sekalipun, kita tetap menang. Karena apa? Di dalam Kristus, kematian pun hanyalah sebagai pintu untuk kita menerima kemenangan yang terbesar di dalam kehidupan, yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita itu sudah pasti menang, maka prinsip yang keempat, prinsip yang sangat penting bagi kita, kalau kita sudah pasti menang, maka prinsip yang keempat dan terakhir, di dalam kehidupan ini, kita harus hidup dengan keberanian. Yesus tidak mengakhiri khotbah perkataannya dengan berkata, aku telah mengalahkan dunia, sehingga kalian boleh tidur dan tenang saja. Tidak, Yesus tidak berkata begitu. Tetapi Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dan ada satu kata yang luar biasa sekali. Yesus katakan, tarsaite, teguhkanlah hatimu. Yang itu kalau diterjemahkan harafiah, beranilah. Ya. Tarsaite, beranilah. Perintah untuk berani. Itu sama dengan berkata, jangan pernah gentar. Di sini Yesus menegaskan bahwa keberanian itu adalah satu-satunya respons yang mutlak diperlukan oleh murid-murid Kristus, oleh jemaat Tuhan mula-mula, oleh kita semua dalam menghadapi kehidupan ini. Kita harus menghadapi dengan keberanian. Kenapa? Karena kita sudah pasti menang. Hadapi hidup dengan keberanian. Keberanian di sini bukanlah
emosi sesaat, melainkan keberanian yang terus-menerus. Keberanian yang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tetapi Pak Aris, bukankah secara kodrat rasa takut itu manusiawi? Wajar kalau manusia punya rasa takut. Ya, betul. Menjadi berani yang dimaksudkan di sini bukan berarti kemudian rasa takut kita itu hilang sama sekali, tidak. Keberanian yang dimaksudkan di sini adalah keberanian untuk kita tetap melangkah, untuk kita tetap berjuang di dalam kehidupan ini. Meskipun kita sedang berada di dalam tantangan, kita tetap berjalan meskipun mungkin sekeliling kita rasanya masih gelap. Masa depan yang kita hadapi sepertinya belum nampak titik terang sedikit pun. Saya pernah sekali waktu ya ajak anak saya itu untuk masuk ke wahana rumah hantu. Ada enggak Bapak Ibu yang pernah masuk ke wahana rumah hantu gitu ya? Di Salatiga sana, di Saloka. Anak cewek saya enggak berani ya waktu itu. Tapi anak saya yang cowok dia mau ikut ya. Waktu itu mereka masih kecil-kecil. Kami ajak masuk, saya ajak masuk ke ruang hantu. Di dalam memang gelap sekali gitu ya. Sehingga jangankan anak saya yang pendeta juga ikut deg-degan gitu ya. Masuk ruang hantu. Padahal ya tahu ya bahwa itu setan-setannya itu kan ya apa itu hanya riasan saja. Cuma karena gelap sekali gitu ya. Kita lihat tangan sendiri aja enggak bisa gitu ya. Lihat saya tuh enggak bisa ngelihat anak saya di sebelah saya. Jadi gelap, betul-betul gelap. Takutnya tuh takut kalau dikagetin gitu ya. Tapi ada rasa takut. Tapi meskipun ada rasa takut, ada deg-degan gitu ya. Kami tetap terus berjalan. Sampai akhirnya kemudian kami melihat ada titik terang, pintu keluar ya. Dan begitu keluar tuh aduh senangnya luar biasa gitu ya. Ketika kami bisa menemukan titik keluar. Demikianlah gambaran kehidupan di dalam dunia ini. Dunia ini seringkali rasanya begitu gelap. Dunia ini ada banyak sekali setannya. Bukan masalah setan pocong ya atau kuntilanak, enggak. Yang bahaya di dalam dunia ini Bapak Ibu, setannya itu setan dasireng gitu ya. Pernah lihat setan dasireng? Setan dasireng itu setan tapi rupanya manusia gitu ya. Kalau saudara pengen lihat, saudara enggak usah jauh-jauh harus nyari di Bergota atau nyari di Kedung Mundu, sana enggak ada. Setan yang model kayak gini itu ada di mana-mana. Kadang di rumah itu juga ada, ya toh, setan dasireng gitu. Oh, suami kalau pas ngamuk gitu ya, wah gitu ya. Bisa jadi kayak setan dasireng gitu ya. Atau mungkin istri kalau pas lagi ngomel gitu ya. Waduh, menakutkan ya. Sampai suami tidak berani pulang ke rumah kali ya. Oh, anak-anak zaman sekarang ini kalau minta sesuatu tidak dikasih sama orang tuanya, wah itu juga bisa. Jadi setan dasireng gitu. Di jalanan, jangan tanya ya. Beberapa waktu yang lalu orang mau berangkat gereja saja loh. Ya toh di depan rumah itu loh. Bisa mengalami kekerasan seperti itu. Di mana-mana di tempat kerja, wah itu juga banyak. Tetapi meskipun dunia ini begitu gelap, dunia itu kadang terasa begitu menakutkan. Karena banyak setannya itu tadi. Jangan takut. Saudara jangan gentar. Tetaplah melangkah penuh dengan keberanian. Berani bukan karena kita ini kuat, karena kita ini hebat. Kita berani bukan karena kita punya banyak kekayaan, kita punya banyak kekuasaan. Tidak. Berani. Karena apa? Karena roh Tuhan yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Itu ada beserta dengan kita. Amin. Kita berani karena keberanian itu bersumber dari roh Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Terkadang keberanian itu bukan masalah keberanian untuk kita menghadapi orang lain. Enggak. Tetapi keberanian itu adalah keberanian untuk menghadapi diri kita sendiri.
ngadepi diri kita sendiri. Berani untuk apa? Berani untuk menerima diri kita apa adanya. Banyak orang yang tidak berani menerima dirinya sendiri ya. Sehingga kalau di medsos itu foto profilnya, waduh perfect semua gitu ya. Orang tidak berani menerima kelemahan dirinya. Orang tidak berani menerima kekurangan dirinya. Orang seringkali tidak berani menerima kegagalan dalam dirinya. Sehingga apa? Orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, memaafkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita harus yang pertama-tama berani menghadapi diri kita sendiri. Berani untuk mengampuni, berani untuk kita tidak membenci orang yang bersalah kepada kita. Berani untuk kita menghadapi kegagalan yang pernah kita alami. Berani. Setelah kita berani menghadapi diri sendiri, barulah kita juga tentu perlu berani menghadapi segala sesuatu yang ada di luar kita. Bagi saudara yang masih muda, yang mungkin masih berjuang, mencari pekerjaan, milikilah keberanian untuk terus mencoba, berani mencari pekerjaan. Barangkali mengirimkan lamaran pekerjaan, meskipun mungkin sudah pernah ditolak di sana sini. Tetapi tetaplah berani. Beranilah untuk tetap berjuang dengan kehidupan ini. Barangkali ada yang masih cari jodoh ya. Tetaplah berani. Berani untuk mencari. Berani untuk mengungkapkan. Meskipun mungkin pernah ditolak puluhan kali. Bagi yang sedang sakit, milikilah keberanian. Kadang ada orang disontek aja tidak berani. Ya. Mau datang ke dokter aja tidak berani. Mau dioperasi takut. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus ada kemenangan. Sehingga kita berani menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Apapun kesulitan yang kita hadapi, hadapi itu dengan penuh keberanian. Beranilah menghadapi dunia ini karena roh yang ada padamu itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Sehingga jangan engkau takut dan gentar. Ada Tuhan yang besar, yang Dia selalu beserta dengan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk tidak lari dari tekanan, dari penderitaan yang ada di dunia. Kita diajak untuk menghadapi kenyataan hidup ini dengan penuh keberanian yang bersumber dari kenyataan bahwa Kristus sudah menang. Kristus sudah mengalahkan dunia, penderitaan kita, rasa sakit kita, kegagalan kita, semuanya itu bukanlah sebuah kekalahan ketika kita mau menempatkannya di dalam terang kemenangan Kristus. Di dalam Kristus kita semua sudah ditentukan untuk menang. Oleh sebab itu, marilah kita menghadapi kehidupan ini dengan kepala yang tegak. Katakan kepada ketakutan saudara, katakan kepada masalah saudara, katakan kepada sakit penyakit saudara, katakan kepada dunia ini dengan iman yang teguh, tarsaite, beranilah sebab Kristus sudah mengalahkan dunia. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita merespon firman Tuhan dengan satu pujian Tuhan yang besar. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan iman percaya kita bahwa ada Tuhan yang besar yang selalu beserta kita semuanya. Sehingga kita boleh hidup karena percaya. Haleluya. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
akan menyerah. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Sekali lagi katakan, ku hidup karena aku percaya ya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Amin. Kita percaya Tuhan senantiasa setia. Amin. Taruhlah pengharapanmu hanya di dalam Kristus. Engkau saat ini datang dengan sakit penyakit. Engkau yang datang dengan segala pergumulan hidup. Percayalah, jangan kau menyerah. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari sama-sama katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Deklarasikan iman percayamu. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Saya mau sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan sehingga kemenangan itu boleh terjadi dalam hidupmu. Sakit penyakit boleh disembuhkan. Segala usaha pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan mendatangkan damai sejahtera atas hidup keluargamu. Amin. Tuhan memulihkan seluruh kehidupanmu. Amin. Amin. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau telah mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu kami mau tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Kami mau terus bersekutu bersama-Mu ya Tuhan. Kami mau terus setia beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah benteng perlindungan kami yang hidup. Engkau Tuhan adalah benteng kuasa yang senantiasa menjagai kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh percaya di dalam Engkau kami boleh aman. Kami boleh senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam Engkau kami boleh percaya. Kami telah menerima kemenangan. Kalau pagi hari ini ada di antara umat-Mu yang datang dengan membawakan sakit penyakit. Kami boleh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Biarlah ya Tuhan, kemenangan itu boleh terjadi.
Kalau ada di antara jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, yang bergumul dengan usaha pekerjaannya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan itu boleh terjadi. Engkau Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau yang akan mencurahkan segala berkat-Mu yang terbaik. Segala pintu-pintu yang tertutup boleh dibukakan. Segala jalan-jalan yang buntu Tuhan boleh terabas. Bahkan Tuhan membukakan jalan-jalan yang baru. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam relasi dengan pasangan, orang tua dengan anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan itu boleh terjadi. Biarlah Engkau pulihkan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Kristus boleh senantiasa tinggal di tengah keluarga kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa ada di dalam-Mu, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Hidup kami tersembunyi aman di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus saja yang terus mengerjakannya di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji-janji Tuhan pasti digenapi. Bahwa kami orang percaya adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk menang. Menang di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan segala doa kami. Haleluya. Yang percaya boleh berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama akan mempersiapkan diri, memberikan persembahan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sebentar akan memberikan korban persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya ini Tuhan apa yang sudah kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong walaupun kami belum bisa memberi melebihi. Tapi kami percaya Tuhan akan membawa kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup ini. Pekerjaan Tuhan di tempat Tuhan semakin memberkati bahwa semakin indah dan indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan syukur kami. Haleluya, amin. Berbahagialah orang yang takut akan Dia. Berbahagialah orang yang setia padamu.
Rahasiakan, oh Yesusku. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih, pagi ini sekali lagi saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu Pendeta Aris Margianto yang telah memberkati kami pagi ini. Tuhan pakai di tempat di mana beliau dipercayakan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami berterima kasih, Engkau Allah yang berkemenangan. Tidak ada alasan untuk kami terpuruk karena masalah kami. Tetapi Engkau telah memberikan janji bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang telah mengalahkan dunia. Berkati jemaatmu yang sudah hadir pagi ini, biarlah mereka tetap setia kepada. Berkati suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa di seluruh mancanegara. Biarlah berkat Tuhan di akhir zaman ini semakin nyata. Bahkan Engkaulah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Dan mereka boleh diselamatkan dalam anugerah-Mu. Mari Bapak kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Ulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dijual juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan dan ahli waris surga. Dalam dimensi waktu tanpa batas dan persekutuannya yang indah dan ajaib di dalam rohnya yang kudus. Terus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari Tuhan, Engkau tetap memberikan hari ini dan seterusnya damai sejahtera. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami sudah percaya dan berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Abu Martalina Gautam